setiap sekolah, selalu ada satu tempat yang dihindari. Entah karena cerita lama, atau karena sesuatu yang memang tak terlihat. Malam ini, aku akan ceritakan padamu tentang satu bangku kosong, yang seharusnya tidak kosong. Selamat datang di Cerita Masa Lalu. Matikan lampumu dan dengarkan baik-baik. SMA Negeri 5 dikenal luas sebagai sekolah favorit di kota kecil itu. Gedungnya megah, prestasinya segudang, dan lulusannya selalu menjadi yang terbaik. Setiap kali jam pelajaran terakhir selesai, siswa di kelas itu selalu bergegas keluar. Mereka tidak sabar pulang. Itu benar, tapi ada alasan lain yang mendorong mereka untuk segera meninggalkan ruangan. Bukan karena bosan dengan pelajaran matematika atau lelah setelah seharian belajar, tapi karena sebuah bangku di pojok belakang, tepat di dekat jendela yang menghadap taman sekolah, selalu kosong. Bangku itu sudah ada sejak lama. Usianya mungkin sama dengan sekolah itu sendiri. Kayunya sudah mulai lapuk. Permukaannya penuh goresan nama-nama angkatan terdahulu. Anehnya, bangku itu tidak pernah diduduki siapapun. Bahkan ketika sekolah menambah jumlah murid baru dan kelas menjadi sesak, bangku itu tetap dibiarkan kosong, seolah ada perjanjian tak tertulis di antara para siswa dan guru. Mereka bilang siapapun yang nekat duduk di sana akan melihat sesuatu yang tak seharusnya ada, sesuatu yang telah lama menunggu teman duduk. Hari itu, suasana kelas I3 terasa sedikit berbeda. Ada seorang murid pindahan dari luar kota, namanya Raka. Dia adalah tipikal anak baru yang santai, mudah bergaul, dan yang terpenting, sama sekali tidak percaya pada hal-hal mistis atau cerita hantu sekolah. Baginya, semua itu hanyalah bualan anak-anak untuk menakut-nakuti satu sama lain. Ketika wali kelas memperkenalkannya di depan kelas, hanya ada satu bangku yang tersisa. Tentu saja, bangku kosong di pojok belakang. Teman-teman sekelas mulai saling melirik. Beberapa tampak menahan napas, yang lain terlihat gugup dan berbisik pelan. Guru wali kelas hanya tersenyum tipis, seolah pura-pura tidak tahu legenda yang menyelimuti bangku itu. Raka, kamu duduk di sana saja ya. Di belakang, di dekat jendela, masih kosong. Tanpa berpikir panjang, Raka mengangguk. Dia melangkah menyusuri deretan meja, mengabaikan tatapan aneh momen barunya. Dia meletakkan tasnya, menarik kursi itu sedikit, dan duduk dengan mantap. Sore itu, pelajaran berlangsung seperti biasa, hingga bel pulang berbunyi. Para siswa berhamburan keluar, meninggalkan Raka yang masih merapikan buku-bukunya. Saat itulah ia melihat sesuatu yang aneh. Ketika ia membungkuk untuk memasukkan buku ke dalam tas, di meja di depannya, ia melihat rambut hitam panjang, terurai, yang menjuntai di sisi meja. Seolah ada seseorang yang sedang menunduk di sana. Tapi tidak ada siapa-siapa di bangku itu. Raka menegakkan tubuhnya dan memeriksa sekali lagi. Kosong. Dia menghela napas. Mungkin hanya kelelahannya saja. Saat dia menatap ke arah papan tulis, matanya tak sengaja menangkap pantulan samar di kaca jendela yang gelap karena langit sudah mulai senja. Pantulan itu menunjukkan seorang gadis berseragam putih abu-abu duduk manis di bangku sebelahnya. Menatap lurus ke arahnya, Raka menoleh cepat ke sampingnya. Kosong lagi. Tak ada siapapun. Dia tertawa kecil, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bayangan pohon atau efek cahaya sore. Namun, saat ia melirik lagi ke kaca jendela, gadis itu masih duduk di sana. Dan kali ini dia tersenyum. Senyuman tipis yang dingin. Keesokan harinya, Raka mencoba melupakan kejadian itu. Saat istirahat, ia bercerita pada teman sebangkunya, seorang gadis pendiam bernama Dinda. Mendengar cerita Raka, wajah Dinda langsung berubah pucat pasi. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berkata dengan suara lirih, Kamu beneran gak tahu ya? Dulu, ada murid perempuan yang duduk di situ. Namanya Nisa. Menurut cerita Dinda, Nisa adalah siswi teladan. Dia sangat rajin, pintar, tapi juga sangat pendiam, dan tidak punya banyak teman. Dia selalu duduk di bangku itu sendirian. Suatu hari, saat semua orang sudah pulang, Nisa dikabarkan menghilang
dari sekolah. Pihak sekolah dan keluarganya mencarinya kemana-mana, tapi dia tidak pernah ditemukan. Satu-satunya jejak yang tertinggal hanyalah seragam sekolahnya yang terlipat rapi di atas bangku itu. Sejak saat itu, bangku itu dibiarkan kosong. Karena setiap kali ada siswa baru yang mencoba duduk di sana, mereka selalu merasakan hal yang sama. Mereka merasa seperti ada yang duduk di sampingnya, mengawasinya, bahkan terkadang membisikkan sesuatu. Raka tertawa kecil mendengar cerita itu, berusaha menepis rasa takutnya. Tapi malam itu, ia sama sekali tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke pantulan gadis di jendela. Sekitar tengah malam, saat suasana hening, ia mendengar suara kursi bergeser dari arah meja belajarnya. Padahal, ia sendirian di dalam kamar. Hari berikutnya, rasa penasaran Raka mengalahkan rasa takutnya. Dia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Saat jam pelajaran kosong dan kelas sepi, ia menaruh ponselnya diam-diam di atas meja. Dengan kamera yang sudah menyala, menghadap ke kursi kosong di sebelahnya. Dia kemudian pura-pura keluar kelas menuju toilet. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengambil ponselnya dan memutar rekaman video itu. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya suasana kelas yang kosong dan sunyi. Tapi di menit kedua, terlihat bayangan samar seseorang duduk perlahan di kursi sebelahnya. Bayangan itu berbentuk seorang gadis berambut panjang dengan seragam yang tampak kusut. Wajahnya tidak terlihat jelas. Lalu, di menit ketiga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan itu perlahan menoleh ke arah kamera. Wajahnya hancur dengan lubang mata yang hitam dan kosong. Video itu bergetar hebat tiba-tiba, seolah ponselnya jatuh dan layar menjadi hitam. Ketika Raka menurunkan ponselnya dengan tangan gemetar, kursi di sebelahnya bergeser dengan sendirinya, menimbulkan suara decitan yang memekakan telinga di kelas yang sunyi. Dari kaca jendela, pantulan gadis itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seolah berdiri tepat di belakangnya. Ia mendengar bisikan pelan tepat di telinganya. "Kamu duduk di tempatku." Keesokan harinya, guru wali kelas masuk ke kelas 11, Minastri, seperti biasa, untuk memulai pelajaran. Namun, ada yang berbeda. Bangku di pojok belakang kembali kosong. Kali ini, bukan hanya satu, tapi dua. Raka tidak pernah datang lagi ke sekolah. Orang tuanya melaporkannya sebagai orang hilang ke polisi, tapi pencarian berhari-hari tidak membuahkan hasil. Yang mereka temukan hanyalah seragam sekolah Raka terlipat rapi di atas bangku kosong di pojok kelas itu. Dan di permukaan mejanya ada sebuah tulisan yang dibuat dengan kapur putih. Sekarang, 2 bangku kosong. Beberapa sekolah masih menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Cerita yang terkubur bersama waktu. Jadi, kalau kamu masih sekolah dan suatu saat kamu melihat sebuah bangku kosong di pojokan kelasmu, jangan pernah berpikir untuk duduk di sana, karena mungkin bangku itu sudah ada yang punya. Kamu baru saja mendengarkan cerita masa lalu. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kirim ceritamu ke kami kalau kamu berani. Sampai jumpa di cerita berikutnya.